Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah gagasan pembaruan hukum pemilu yang sangat krusial bagi masa depan ekologis Indonesia. Studi ini berangkat dari kegelisahan atas maraknya kerusakan lingkungan yang terjadi pasca pilkada, khususnya berada pada daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Saya melihat adanya korelasi kuat antara tingginya biaya politik dengan kebijakan eksploitatif yang lahir kemudian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme hukum baru yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial dalam menjaga kelestarian alam melalui instrumen pemilu. Ya, terlampir bahwasannya judul yang saya angkat adalah politik hukum pengawasan dana kampanye, integrasi audit lingkungan hidup strategis atau KLHS sebagai syarat pencalonan kepala daerah di wilayah kaya sumber daya alam. Rumusan masalah yang akan saya angkat berdasarkan latar belakang tersebut adalah bagaimana konstruksi hukum yang ideal, pengaturan dana kampanye, dan syarat pencalonan yang berbasis pada audit lingkungan guna mewujudkan pemerintahan daerah yang berwawasan lingkungan. Nah, pada dasarnya pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia seringkali terjebak dalam paradoks demokrasi biaya yang tinggi. Tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh seorang kandidat, mulai dari biaya perahunya, partai, hingga operasional kampanye, menciptakan celah kerawanan yang serius. Celah ini memaksa kandidat untuk mencari sumber pendanaan instan yang besar, yang seringkali datang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis jangka panjang di daerah tersebut. Situasi ini menjadi sangat krusial ketika kita menyoroti wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam, seperti daerah penghasil tambang batu bara, nikel, atau perkebunan kelapa sawit. Di wilayah-wilayah tersebut, irisan antara kepentingan politik dan kepentingan ekonomi ekstraktif sangatlah tajam. Kepala daerah memiliki wewenang strategis dalam perizinan dan tata ruang yang menjadi komoditas paling berharga bagi para bisnis sumber daya alam. Fenomena yang kemudian muncul dikenal sebagai ijon politik. Dalam praktik ini terjadi kesepakatan transaksional di bawah meja antara kandidat kepala daerah dan penyumbang dana atau yang bisa kita sebut sebagai cukong. Para penyumbang ini tidak memberikan dana secara cuma-cuma, melainkan mengharapkan imbalan berupa kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka di masa depan. Seringkali berupa kemudahan izin, konsensi lahan, atau perlindungan terhadap praktik bisnis yang merusak lingkungan. Dampak dari ijon politik ini sangat destruktif ya, dan baru terasa secara masif setelah pilkada usai. Kita sering menyaksikan lonjakan penerbitan usaha pertambangan IUP atau pembukaan lahan perkebunan baru tak lama setelah kepala daerah terpilih dilantik. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuasaan politik sedang digunakan untuk membayar utang budi kampanye dengan mengorbankan kelestarian hutan dan lingkungan hidup di daerah tersebut. Sayangnya, kerangka hukum pengawasan dana kampanye yang ada saat ini belum mampu menyentuh akar masalah ini. Regulasi dalam undang-undang pilkada maupun peraturan KPU masih sangat konvensional. Fokus pengawasan saat ini lebih menitik beratkan pada pembatasan jumlah nominal sumbangan dan kepatuhan pelaporan administratif semata tanpa menyentuh aspek kualitatif dari sumber dana tersebut. Audit dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik
yang ditunjuk oleh KPU pun hanya sifatnya audit kepatuhan atau compliance audit. Auditor hanya memeriksa apakah dokumen sumbangan lengkap dan apakah jumlahnya tidak melebihi batas maksimal. Auditor pun tidak memiliki mandat atau instrumen untuk menelusuri asal-usul uang tersebut, apalagi memverifikasi apakah uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan lingkungan atau illegal mining. Kondisi ini tentu menciptakan sebuah fenomena yang kita sebut sebagai ecological money laundering atau pencucian uang hasil kejahatan ekologis ke dalam sistem politik. Uang hasil kerusakan hutan dicuci lalu disumbangkan dana kampanye yang seolah-olah sah untuk kemudian melahirkan kekuasaan yang akan kembali melegalkan perusakan hutan tersebut. Ini adalah lingkaran setan yang harus diputus melalui reformasi hukum yang radikal. Pada konstruksi hukum yang ideal, untuk memutus rantai tersebut diperlukan sebuah terobosan hukum, yaitu mengintegrasikan kajian lingkungan hidup strategis ke dalam jantung proses pencalonan. KLHS adalah instrumen analisis yang sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Gagasan utamanya adalah menjadikan KLHS bukan sekedar dokumen teknis lingkungan, tapi syarat politik. Dalam konstruksi hukum yang ideal, dokumen KLHS harus ditetapkan sebagai syarat administratif mutlak bagi setiap bakal calon kepala daerah. Para calon diwajibkan menyusun visi misi program kerja yang secara ilmiah selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerahnya. Visi misi ini tentu harus diuji validitasnya menggunakan data KLHS yang sudah ada. Jika visi dan misi seseorang calon terbukti melampaui kapasitas lingkungan, misalnya menjanjikan target pendapatan daerah dari tambang yang berlebihan, yang pasti itu akan merusak ekosistem, maka calon tersebut harus dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, KPU memiliki peran sebagai penjaga gawang ekologis yang menyaring calon pemimpin sejak dari pintu pendaftaran. Selain syarat pencalonan, reformasi juga harus menyentuh sisi pengawasan dana melalui konsep audit dana kampanye hijau. Audit ini memperluas wewenang auditor untuk melakukan penelusuran secara forensik. Hukum harus secara tegas melarang penerimaan sumbangan dari korporasi atau individu yang memiliki rekam jejak buruk dalam pengelolaan lingkungan. Seperti mereka yang perusahaannya mendapatkan peringkat proper merah atau hitam dari Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu pada penyelesaian sengketa berbasis teknologi, penerapan syarat yang ketat tentu berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Calon yang didiskualifikasi karena alasan lingkungan kemungkinan besar akan menggugat keputusan KPU. Disinilah teknologi berperan krusial untuk menjamin keadilan yang objektif dan transparan, melepaskan pembuktian dari subjektivitas saksi mata semata. Penggunaan artificial intelligence atau AI dan big data menjadi instrumen yang sangat vital dalam pembuktian aliran dana. Teknologi AI dapat digunakan untuk memetakan jejaring bisnis dan afiliasi politik para penyumbang dana. Dengan analisis beneficial ownership, penegak hukum dapat membongkar lapisan perusahaan cangkang untuk menemukan penerima manfaat sebenarnya, membuktikan adanya aliran dana dari aktor perusak lingkungan ke rekening dana kampanye. Dalam persidangan sengketa, bukti konvensional harus diperkuat dengan bukti berbasis sains, yaitu data geospasial atau GIS. Hakim pemilu dapat menggunakan overlay peta citra satelit untuk memverifikasi fakta lapangan. Misalnya, jika seorang calon mengklaim programnya ramah lingkungan, data satelit historis dapat menunjukkan rekam jejak pengelolaan lahan di wilayah konsensi yang terafiliasi dengannya, memberikan bukti visual yang tak terbantahkan tentang kerusakan yang pernah terjadi. Terakhir, bahwasannya untuk menjamin kepastian hukum di tengah tahapan pilkada yang cukup singkat,
Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui online dispute resolution atau ODR atau e-court. Sistem ini memungkinkan transparansi penuh di mana publik dapat memantau bukti-bukti digital yang diajukan. Dengan integrasi hukum progresif dan teknologi, kita berharap dapat mewujudkan green demokrasi, di mana sebuah tata kelola pemerintahan yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis. Demikian paparan yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.